Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah yang berbahagia, demikian juga kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua mendapatkan limpahan curahan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji sedikit pembahasan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah di dalam agama kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tema yang berjudul ketika ruh saling mengenali, dan ini diambil dari sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi sunatullah pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agungnya kuasanya adalah Allah menjadikan setiap makhluk itu berkelompok. Sudah sunatullah, sudah kodratnya makhluk itu berkelompok, akan ngumpul dengan yang, kalau istilah orang sekarang apa? Chemistry-nya atau apa ya? Apa istilahnya lagi? Besti. Apa ya istilahnya? Allah musta'an. Sesirkel ya. Jadi sesirkel seperti itu. Ini memang sudah sunatullah, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjalan. Ya. Pada ciptaan, dan ini menunjukkan akan keagungan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan setiap makhluk itu berkelompok dan merasa nyaman dengan yang cocok, ya. Merasa nyaman dengan yang cocok. Sesuai dengan tabiatnya. Ya, seperti itu. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini putra dari siapa? Abbas. Abbas itu siapa? Ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibnu Abbas ini siapanya Rasulullah? Sepupu ya, sepupu. Nah, beliau pernah melihat seorang laki-laki lalu berkata, dari kejauhan ada laki-laki yang beliau lihat, kemudian beliau berkata kepada orang yang ada di sampingnya, sesungguhnya dia itu mencintaiku. Wah, subhanallah ya, seperti meramal gitu ya. Ya, tahu-tahu bilang seperti itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya dia itu, lihat laki-laki itu, dia itu mencintaiku. Dalam artian mencintai ini karena Allah, di jalan Allah, seperti itu ya. Mereka bertanya, orang-orang yang ada di sekitar sahabat Abdullah bin Abbas ini bertanya, keheranan ya kan? Dari mana engkau mengetahuinya? Kok kata Anda dia mencintai Anda, dari mana Anda mengetahuinya? Apakah sebelumnya pernah mengutarakan?
Ternyata belum pernah mengutarakan. Maka beliau, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar mencintainya. Itu. Dan ruh-ruh itu adalah prajurit-prajurit yang berkelompok-kelompok. Jadi kenapa sahabat Ibnu Abbas bisa dengan yakin orang yang dilihat itu mencintai dirinya? Karena sahabat Ibnu Abbas mencintai orang tersebut. Gitu. Bisa ditangkap, Pak Ibu? Ya. Ini berkaitan dengan tema kita kali ini, ya. Ini berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ingat, ini hadis tetapi bisa dijadikan sebuah kaidah. Bisa dijadikan acuan, ya. Acuan dalam kehidupan kita. Al-arwahu junudun mujannadatun. Fama ta'arufa minha iktalafa wa ma tanakaro minha ikhtalafa. Sebenarnya kalau mau dihafal mudah, ya. Al-arwahu junudun mujannadah. Ya. Kemudian fama ta'arufa minha iktalafa. Fama ta'arufa minha iktalafa. Wama tanakaro minha ikhtalafa. Pertama ikhtalafa, kedua ikhtalafa. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu junudun mujannadah. Junud itu adalah jamak bentuk bentuk jamak dari apa? Jundun. Jundi, ya itu, ya. Pasukan. Mujannadah itu saling menguatkan. Namanya pasukan kan saling menguatkan, ya. Saling menguatkan satu sama lain, ya. Ya. Maka kata Rasulullah, ruh-ruh itu adalah pasukan yang berkelompok-kelompok yang saling menguatkan satu sama lain. Fama ta'arafa minha iktalafa. Jika saling mengenal, jika mereka itu saling mengenal ruh-ruh itu, maka akan menjadi akrab. Dan jika saling bermusuhan, wa matana karo, saling mengingkari, saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Tanakaro itu saling tidak cocok, ya. Saling menjauh, ya, intinya tidak cocok. Atau mengingkari satu sama lain, maka akan menjauh. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak Ibu. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan tadi, kita ulangi, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalafa, wa ma tanakaro minha ikhtalafa. Ruh-ruh itu seperti pasukan atau prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling mengingkari, maka mereka akan saling berselisih. Maka kaidah dari hadis ini menjelaskan atau menerangkan satu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini menerangkan satu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya, yaitu adanya kesamaan bentuk dalam kebaikan dan keburukan. Layak atau tidaknya, sesungguhnya kebaikan dari manusia akan menyesuaikan bentuknya. Kebaikan itu akan menyesuaikan bentuknya. Yang jahat akan condong kepada rekannya yang sama-sama jahat. Gitu. Ruh-ruh itu saling mengenal, berada sesuai tabiat-tabiatnya yang disifatinya berupa kebaikan dan keburukan. Jadi ruh-ruh itu akan saling mengenal. Kalau yang baik nanti akan nyari yang baik. Kalau yang buruk juga akan nyari yang buruk. Ya. Jika terjadi kecocokan, maka saling mengenal, dan jika berbeda saling mengingkari. Ya, seperti itu. Ya, ini contohnya kan banyak sekali, ya. Misalkan ada orang sedang mengalami kesusahan, kan yang dicari siapa? Orang yang bagaimana? Ya sama-sama susah, ya kan? Betul enggak? Oh, jebule aku ora dewekan, kan betul? Itu kan orang akan saling
mencari menguatkan, ternyata saya tidak sendirian. Ya, seperti karena untuk menghibur diri, akhirnya cocok seperti itu. Ya. Adanya kecocokan dan keakraban antar hal yang sama, serta saling tarik menariknya sesuatu dengan yang sesuai dengannya, keseragamannya sesuai tabiatnya, menjauh dari yang berbeda dan terpisah karena tabiat. Menjauh dan terpisah itu karena tabiat. Rahasianya apa, Bapak Ibu? Bersatu dan terhubungnya di alam langit maupun bumi dikarenakan kecocokan. Jadi di dunia, di alam dunia, bumi demikian juga langit itu juga akan mengumpul sesuai dengan yang cocok. Ya, kesamaan bentuk dan kesesuaian, sedangkan rahasia saling menjauh dan berpisah karena tidak serupa dan tidak cocok. Jadi intinya mengumpul karena cocok, menjauh tidak cocok. Gampangannya itu seperti itu. Ya. Ini merupakan ciptaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sama akan condong kepada yang sama dan menjadi satu, kebalikan yang berbeda menjauh dari yang beda dan berpisah akhirnya. Dan berpisah. Ya bisa jadi ya orang suami istri berpisah ya karena mungkin secara ruhnya tidak sama ya. Tidak sama. Terlepas itu juga adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan dalam prakteknya yang menyebabkan seseorang itu bisa melewati ujian. Jadi kita perhatikan dalam mempraktekkan kaidah ini, seseorang menyebabkan dirinya itu bisa melewati ujian-ujian. Bisa melewati ujian yang terlintas dan menimpa dirinya. Ya. Maka kita perhatikan kisah Ashabul Kahfi. Ya. Kita sampaikan contoh yang pertama, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Terdapat dalam surat apa? Surat Al-Kahfi tentunya ya. Bisa lihat nanti kisah Ashabul Kahfi di ayat-ayat pertama itu tentang kisah mereka disebutkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Kita perhatikan kisah Ashabul Kahfi. Kahfi artinya apa? Kahfi gua. Ya. Karena apa? Mereka berkumpul di gua. Ya, seperti itu. Disebutkan di sini sesungguhnya para pemuda itu, yaitu Ashabul Kahfi, mereka kan para pemuda. Tatkala melihat perbuatan kaumnya dengan mata basirah. Perhatikan bahwasanya Ashabul Kahfi itu mereka itu dari tempat yang berbeda. Ya, tidak berangkat dari tempat yang sama, bukan. Memang dari awalnya itu beda. Ya, mereka ini tatkala melihat perbuatan kaumnya dengan mata basirah, dengan ilmu, mereka mengetahui bahwa yang diperbuat kaumnya itu seperti sujud kepada berhala-berhala mereka dan menyembelih untuk berhala, tidak selayaknya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini di kampungnya itu melihat fenomena apa? Masyarakat itu sujud kepada berhala-berhala, yaitu beribadah kepada berhala-berhala dan menyembelih untuk berhala, menyembelih hewan untuk diperuntukkan untuk berhala. Nah, Ashabul Kahfi ini masing-masing merasa tidak cocok dengan hal tersebut dan menganggapnya tidak pantas hal ini dilakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ashabul Kahfi ini adalah ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Lalu masing-masing dari mereka berlepas diri dari kaumnya, Saya berlepas diri dari perbuatan kaum tersebut. Akhirnya mereka masing-masing pergi meninggalkan kampung tersebut, meninggalkan kaumnya. Masing-masing dari tempat yang berbeda-beda. Ya. Menjauh dari mereka, yaitu menjauh dari kaumnya. Orang yang pertama duduk. Sudah pergi meninggal kampungnya karena kondisinya sudah seperti itu dan mereka tidak bisa memperbaiki karena minoritas ya mungkin itu. Lalu orang yang pertama sudah pergi dan duduk di suatu tempat. Ya. Yang pertama duduk. Ya, mungkin sendirian gitu ya. Entah berada di sebuah tempat, kemudian dia duduk. Ya, di antara mereka sendirian. Jadi orang yang pertama di antara mereka duduk sendirian.
Dia duduk di bawah naungan pohon. Nah, di bawah naungan pohon sendirian itu ketika itu. Lalu datang yang lain, yang kedua. Datang yang lain yang kedua. Duduk di sampingnya. Ketika itu sudah ada ini apa belum? Alat komunikasi? Belum ada ya. Kalau sekarang kan ayo siapa yang lagi merasa ini kumpul di sini ya kan? Enggak ada itu, enggak ada. Ya, bisa dipahami ya maksudnya ya. Yang pertama duduk di bawah pohon, naungan pohon karena merasa seperti itu nasibnya. Kemudian yang kedua ternyata dari tempat yang berbeda, tahu-tahu di situ juga dan duduk di sampingnya. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Setiap mereka tidak saling mengenal satu sama lain ini. Tidak saling mengenal satu sama lain. Yang mengumpulkan mereka di sana adalah yang menghimpun hati mereka untuk beriman. Gitu. Akhirnya Allah kumpulkan mereka. Karena tadi ruhnya sama. Ya. Mereka sama-sama mengingkari perbuatan kaumnya. Dan mereka menjaga keimanan mereka. Yang mengumpulkan mereka di sana adalah yang menghimpun hati mereka untuk beriman. Maka berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengenai ayat di dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Ashabul Kahfi ini sebagaimana yang datang dalam hadis tadi hadisnya yang sedang kita bahas. Ruh-ruh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok, jika saling mengenal mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan maka mereka akan saling berselisih. Ya. Kira-kira kalau orang yang kedua atau yang berikutnya ini ternyata perginya bukan karena masalah yang sama, kira-kira cocok apa tidak? Tidak juga ya, tidak cocok ya. Ternyata yang keberapa itu di antara mereka itu adalah masalahnya bukan itu. Ya. Itu. Maka tidak akan cocok seperti itu. Maka setelah itu ya tidak akan akrab ya. Bahwa ini jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu contoh dari kisah yang di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil-dalil dari Al-Qur'an yang lain yang menunjukkan akan hal ini cukup banyak, Bapak Ibu. Di antara yang paling jelas adalah ayat berikut. Kita ada sampaikan beberapa ayat ya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nur ayat 26 ya, surat An-Nur ayat 26. Bisa dilihat ya. Ayat 26. Ya. Ini ayat 26. Maka kalau kita mengetahui seperti ini memang lebih bijaknya kita melihat kepada konteks ayatnya ya. Baik sebelum atau sesudah ayat itu ya. Itu ayat 26. Nah, kita bacakan surat An-Nur ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim." Yang artinya apa, Bapak Ibu? Wanita-wanita yang keji, wanita-wanita yang buruk adalah untuk laki-laki yang buruk. Itu. Berarti konteksnya ini terkait apa? Pernikahan. Konteksnya berkaitan dengan pernikahan. Wanita-wanita yang buruk maka pantasnya untuk laki-laki yang buruk juga. Seperti itu. Dan laki-laki yang buruk adalah buat wanita-wanita yang buruk pula. Ini dibalik aja ya. Ini menjelaskan tentang pasangan yang sama-sama buruk ya. Di sini tentunya buruk akhlaknya, buruk keimanannya seperti itu, agamanya. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik, seperti itu. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Kira-kira ayat ini awal mulanya kisah tentang apa? Konteksnya tentang apa? Apa? Tentang peristiwa tuduhan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang beliau dituduh melakukan serong dengan seorang
laki-laki. Yang karena Aisyah itu tertinggal waktu itu. Ya. Kemudian ada yang menemukan, itu menjumpainya, kemudian ini. Dan tidak menjaga jarak dan seterusnya. Ya. Tidak saling melakukan sesuatu yang lebih ya. Benar-benar ini. Dan ternyata disitulah kaum munafikun itu menghembuskan fitnah. Seperti berita miring. Bahwasanya Aisyah itu serong dan seterusnya. Nah, ini kisah awal mulanya itu terkait itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu langsung dibersihkan nama baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat An-Nur ini, surat An-Nur ini. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Di dalam Islam menuduh orang itu melakukan perzinaan itu konsekuensinya berat. Betul apa tidak? Baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki menuduh perempuan berzina ataupun perempuan menuduh laki-laki berzina juga sama saja. Itu apa konsekuensinya? Wajib mendatangkan 4 saksi dan benar-benar melihat langsung itu terjadi perzinaan. Maka tidak boleh kita sembarangan. Kalau tidak bisa mendatangkan, maka dicambuk berapa kali? 80 kali cambukan. Ini hukum Islam. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ini juga terdapat di dalam surat An-Nur di ayat keempat. Ya. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidu hum thamanina jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik itu melakukan perzinaan, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali. Subhanallah. Ya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Jadi orang itu sudah di blacklist, orang ini tidak bisa dipercaya seperti itu. Nah, ini. Wa ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka kalau suami menuduh istrinya itu berzina, ini juga konsekuensinya berat, Ibu. Konsekuensinya berat. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi dan benar-benar melihat, maka sang suami itu bersumpah. Kalau dia kekeh untuk memang tidak punya saksi, maka dia bersumpah sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Dan ditambah 1, yang kelimanya itu meminta kepada Allah kalau dirinya itu berdusta maka mendapatkan laknat. Seperti itu. Bisa dipahami? Kemudian sang wanita untuk membela diri, dia juga bersumpah 4 kali. 4 kali. Dan ditambah yang kelima dia meminta kepada Allah kalau suaminya itu benar dalam tuduhannya, maka dirinya mendapatkan murka. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Dengan itu sang laki-laki terbebas dari jeratan sanksi tadi. Cambukan sampai 80 kali. Demikian juga sang wanita terbebas dari hukuman rajam kalau dalam syariat Islam. Seperti itu. Tetapi ingat, ada laknat ataupun murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau harus disaksikan oleh hakim di pengadilan agama mungkin kalau ini ya. Dan disaksikan orang, saling melaknat gitu. Itu disaksikan oleh ini. Menunjukkan apa, Ibu? Kehormatan kaum muslimin itu begitu mulia di dalam Islam gitu. Ya. Kalau sang wanita tidak melakukan tidak melakukan sumpah kayak tadi, maka berarti maknanya dia membenarkan tuduhan sang suami. Berarti dirinya memang melakukan perzinahan. Maka ditegakkan hukuman had itu seperti itu. Bisa dipahami. Jadi menunjukkan kehormatan dalam agama kita itu begitu dijaga, Bang Ibu. Jadi kita jangan sembarang-sembarang menuduh seperti itu karena konsekuensinya berat. Ya. Jadi seorang mukmin menjadi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan kepada konteks ayat ini kepada keluarga Rasulullah SAW, maka seorang mukmin akan yakin bahwa Allah memilihkan untuk nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, istri-istri dan para sahabat melakukan yang baik. Ya. Memilihkan untuk Nabi, istri-istri
dan para sahabat itu orang-orang yang baik. Nah, perhatikan, yang buruk untuk yang buruk, yang baik untuk yang baik. Kalau Rasulullah SAW itu adalah manusia terbaik, tentunya istrinya adalah wanita yang baik, sahabat-sahabatnya adalah sahabat yang baik, seperti itu. Beliau adalah pemuka orang yang baik, maka siapa saja yang mengira bahwa istri-istri beliau atau para sahabat adalah bukan orang baik, sungguh dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala pada kabar dari Allah Subhanahu wa taala serta mendustakan Rasulnya juga. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu memilih untuk menemani dirinya sebagai pasangan hidupnya dari orang-orang yang buruk dan jelek, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, maka secara logika seperti itu, kalau ada orang yang mencela Aisyah, mencela Hafsah, kedua istri Rasulullah yang paling sering diserang itu ini, dihabisi dijatuhkan kehormatannya itu Aisyah sama Hafsah radhiyallahu anhuma. Maka sejatinya sedang menuduh siapa? Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah tidak baik, seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat ke-7. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 22. Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang dolim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang serupa dan semisal dengan mereka. Ini maksudnya. Ya. Seperti itu. Maksud dari ayat ini, kumpulkanlah orang-orang yang dolim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah, yaitu yang serupa dan semisal dengan mereka. Berkata Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai tafsir surat At-Takwir ayat 7, orang-orang yang semisal itu adalah orang yang adalah setiap orang bersama setiap kaum yang mereka beramal seperti amalnya. Jadi adalah orang-orang yang semisal. Maksudnya adalah setiap orang bersama dengan setiap kaum yang mereka beramal seperti amalannya. Ini. Mengapa? Mengapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 7 sampai 10, "Wa kuntum azwajan tsalatsah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqunas sabiqun." Dan kamu menjadi 3 golongan. Jadi pada hari kiamat manusia itu menjadi 3 golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan. Kemudian yang kedua, golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Ini. Yang baik yang mana? Antara 3 ini. Asabikun kedua, golongan kanan ya, golongan kanan. Berarti yang buruk itu yang kiri. Ya. Tapi di antara yang lebih baik daripada golongan kanan itu ada yang lebih cepat lagi dalam beriman. Asabikunal awalun. Ya. Mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Jadi as-sabiqunal awalun, as-sabiquna sabiqun ini orang-orang yang pertama kali masuk surga. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan mereka adalah orang-orang yang semisal itu. As-sabiquna wasabiquna sabiqun itu ya semisal juga. Ashabul yamin juga adalah yang semisal seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullahu taala bahwa beliau berkata, manusia beragam bentuk seperti jenis-jenis burung. Jadi manusia itu beragam bentuknya, beragam jenisnya. Sebagaimana burung juga beragam jenisnya. Burung apa saja bentuknya? Burung apa? Jenis-jenis burung apa? Dara, merpati, apa malih? Gagak, apa malih? Macam-macam lah ya. Ya bisa dilihat di pasar burung kan macam-macam itu. Ada yang kicau, ada yang seterusnya macam-macam ya. Nah ini. Jadi manusia juga seperti itu, seperti burung. Ya.
jenisnya macam-macam. Merpati maka kumpulnya dengan merpati, ya kan? Ada pernah mirsani mboten? Merpati kumpul kali napa? Elang. Ya dientek ya, habis dimakan semua ya kan. Merpati ya kumpulnya sama merpati, dara kali dara. Gagak bersama gagak ya. Bebek bersama bebek, ayam bersama ayam dan seterusnya ya kalau unggas itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Setiap orang bersama yang sejenis ya. Maka ada pepatah Arab yang sangat terkenal. Pepatah Arab yang sangat terkenal yang kurang lebih berbunyi at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Apa? At-tuyur itu burung-burung ya. Ala ashkaliha taqa. Yang artinya apa? Burung-burung itu berkumpul dengan yang sejenis ya. Burung-burung itu berkumpul dengan yang sejenis. Dikisahkan Bapak Ibu, saya pernah mendapatkan cerita dari salah satu ustadz senior di Indonesia, dikisahkan. Ada seorang laki-laki yang sudah sangat paham pepatah Arab ini, sudah lama mendengarnya dari kecil mungkin. Karena saking masyhurnya pepatah Arab tadi. Tapi suatu ketika dia kok menjumpai ada burung gagak bertengger dengan burung merpati. Duh, sing bener sih pepatah Arab apa? Lagi salah gitu. Itu seperti itu ya. Loh, kok katanya merpati sama merpati, gagak. Tapi ini suatu ketika dia menjumpai gagak di sampingnya ada burung merpati. Kira-kira ada sisi kesamaan apa memang itu salah? Pepatah salah apa ya gitu. Ternyata apa ini pengecualian ya. Ternyata dia penasaran. Dia deketi, dia periksa gitu ya. Ternyata gagaknya itu terluka. Karena terluka kondisinya lemah. Gagak yang buas ibaratnya yang galak seperti itu ya. Pemakan kan ya, pemakan daging itu ya. Sedangkan merpati kan pemakan biji-bijian, jagung dan seterusnya. Ternyata suatu ketika ini, karena dia terluka, maka dia bisa dekat sama burung yang jinak seperti itu. Jadi sisi kesamaan karena kondisinya dia lemah. Gitu. Kalau dia lagi sehat ya nggak mungkin bareng dan burungnya juga merpatinya nggak akan mau ya, dia akan kabur pasti. Ternyata itu, subhanallah. Oh berarti memang pepatah Arab ini tidak salah. Sisi kesamaannya tidak harus jenisnya sama, tetapi suatu kondisi keadaannya bisa jadi yang sama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah kenyataannya. Orang baik tidak menerima kecuali yang baik. Baik itu dalam ucapan maupun perbuatan. Atau teman, rekan, pasangan juga seperti itu. Dan yang buruk tidak menerima kecuali yang buruk juga. Kalau misalkan ada seorang yang merasa kurang baik, kok di lingkungan yang baik gimana kira-kira kalau diri kita banyak dosanya kok kita berada di tempat yang buruk, yang baik gitu, orang soleh. Kadang-kadang malu nih kalau kita banyak dosa kok berada di lingkungan yang baik. Nah, bisa jadi Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki diri seperti itu. Tapi jangan berlarut-larut kondisi kita seperti itu juga. Berusaha mengikuti, berusaha seperti mereka, seperti itu. Karena bersama dengan orang yang baik, insya Allah akan ketularan baiknya, seperti itu. Ya. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Janganlah engkau tanyakan kepada seseorang tentang cintanya kepadamu. Dan lihatlah apa yang terdapat pada dirimu untuknya. Sesungguhnya pada dirinya itu ada yang semisal dengan itu." Ya, ini kurang lebih semakna dengan apa yang tadi disampaikan. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menulis surat untuk Maslamah bin Makhlad. Maslamah bin Makhlad ini yang ketika itu adalah seorang gubernur di daerah Mesir, di negeri Mesir. Karena dulu pemerintahan kaum muslimin itu ya sedunia itu ya satu. Jadi Mesir nanti ada gubernurnya gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ini sendiri-sendiri ya. Beliau ketika itu adalah gubernur di Mesir. Maka di antara isinya suratnya adalah amma ba'du. Sesungguhnya hamba apabila melakukan amal ketaatan, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya,
maka dijadikan manusia mencintai dirinya. Kita ulangi ya. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila melakukan amal ketaatan, maka akan dicintai Allah. Kalau Allah sudah mencintai dirinya, maka Allah menjadikan orang-orang itu mencintai dirinya. Bisa dipahami? Ini juga ada hadisnya. Yang mana Allah berfirman kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada fulan bahwasanya Allah mencintai dirinya. Kemudian Jibril mengatakan kepada penduduk bumi untuk bahwasanya Allah mencintai dirinya. Akhirnya manusia itu mencintai orang tersebut. Di antara sebabnya adalah dengan melakukan amal ketaatan. Ya. Namun apabila seseorang itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membencinya. Dan apabila Allah telah membencinya, maka manusia akan dijadikan membenci dirinya. Seperti itu. Jadi tentunya kita beramal karena mengharapkan pahala kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala pernah mengatakan, ini merupakan ucapan yang keluar sesuai makna umum. Ini menjelaskan tadi perkataan Abu Darda tadi. Ini merupakan ucapan yang keluar sesuai makna umum. Sedangkan makna khususnya adalah ahli ketaatan dijadikan mencintai ahli iman dan dijadikan benci kepada ahli kemunafikan dan kemaksiatan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati itu adalah pasukan yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan maka mereka akan saling berselisih. Demikian dalam kehidupan nyata terdapat praktek atas kaidah ini, praktek dari hadis yang mulia ini. Yaitu dari hadis ini bisa diambil faidah bahwa seseorang apabila ia mendapati pada dirinya dorongan untuk menjauh dari seseorang yang memiliki keutamaan dan kebaikan, misalkan ada orang kok ada dorongan dalam dirinya untuk menjauh dari orang yang soleh, orang yang baik, seperti itu. Maka seyogianya dia mencari tahu penyebabnya untuk dia berusaha menghilangkannya. Maka harus introspeksi langsung, mengevaluasi diri. Oh, kok saya tidak suka sama orang yang soleh ini? Jelas-jelas rajin sholat, kok tidak suka? Maka langsung introspeksi. Gitu. Jangan-jangan saya sedang dijauhkan dari hal-hal yang baik, kan seperti itu, nggih? Ya, ini. Sehingga dia terbebaskan dari sifat tercela, dan seperti itu juga hal sebaliknya. Sebaliknya bagaimana, Bapak Ibu? Kalau ternyata kok ada kecenderungan suka dengan yang buruk, wah, kok saya suka sama orang yang seperti ini ya? Nah, ini harus introspeksi. Jangan-jangan saya sama dengan dia, seperti itu. Ya. Maka para ulama yang mereka berbicara tentang pendidikan dan akhlak menganggap pertemanan dan pergaulan sebagai suatu rukun dari rukun-rukun dari setiap dua pihak yang saling bersahabat. Ya, ini. Jadi pertemanan dan pergaulan ini adalah rukun dari orang-orang yang saling bersahabat. Maka mereka menganjurkan untuk berteman dengan orang-orang yang baik dan memperingatkan dari teman yang buruk, seperti itu. Nah, ini. Ya, alhamdulillah ya, jamaah ini mudah-mudahan memang dikumpulkan karena kebaikan, seperti itu. Kan ke sini tujuannya apa? Ke masjid. Kan beribadah nggih. Mudah-mudahan itulah yang mengumpulkan kita semua di sini insyaallah taala. Ya. Maka jaga untuk jangan saling berselisih, jangan saling 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 mendukung dan seterusnya nggih. Saling menguatkan. Barangkali ada yang sedang tidak semangat, ini kok jarang kelihatan, maka ditanya, barangkali ada masalah dan seterusnya. Ini saling menguatkan satu sama lain. Maka Bapak Ibu, sebagai penutup kesempatan kali ini ya, kita sampaikan beberapa kesimpulan dan sudah ada di slide itu, 4 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Bapak Ibu, termasuk sunatullah pada ciptaannya dan agungnya kuasanya, Allah menjadikan setiap makhluk mendekat dan nyaman dengan yang serupa dalam tabiatnya, seperti itu. Orang itu akan mendekat. Kalau baik, mendekat yang baik, buruk, mendekat yang buruk. Kemudian yang kedua, tidak mungkin Rasulullah SAW memilih orang-orang yang buruk dan rusak untuk menemaninya, apalagi menjadi pasangan hidupnya, seperti itu, menjadi istrinya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada Rasulullah pasangan yang buruk, karena beliau adalah sebaik-baik manusia.
Makanya istri-istri Rasulullah SAW disebut dengan apa julukannya? Ummahatul Mukminin, ibundanya kaum mukminin. Maka setelah Rasulullah wafat tidak boleh dan diharamkan laki-laki lain itu menikahinya. Karena ibundanya ibaratnya seperti itu. Ya, ini jadi diibaratkan seperti itu. Jadi ibunya para kaum mukminin ya, seperti itu. Dan keutamaan mereka itu memang Allah memberikan keutamaan bagi mereka. Tentunya menemani Rasulullah di dunia, tentunya nantinya juga menemani Rasulullah di surga. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila engkau menganggap baik amalan orang-orang yang rusak, maka periksalah hatimu. Segera introspeksi. Kok ini perbuatan yang buruk, orang yang buruk seperti ini, kok saya suka? Seperti itu. Waduh, jangan-jangan saya ada kecenderungan. Ya, seperti itu. Naudzubillah. Ya. Ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mencintai orang-orang soleh dan amalan baik itu sebagai pertanda akan baiknya seorang hamba atau tanda kebaikan bagi seorang hamba. Sebagaimana tadi, kalau cenderung suka sama orang yang berbuat buruk kok ini, maka harus dijauhi. Demikian juga kalau suka dengan orang-orang soleh dan amalan baik, maka ini pertanda kebaikan bagi seorang hamba. Maka berusaha untuk Allah memberikan keistiqomahan dalam kebaikan tersebut ya. Jangan sampai nanti tidak istiqomah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada doanya ya, ada doanya. Napa doanya? Pernah saya sampaikan juga. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfira li wa tarhamni wa idza aradta fitnata qaum fatawafani huwa maftun as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Bisa hafal? Ya itu. Yang bagian terakhir itu. Allahumma ini as'aluka hubbaka. Ya Allah, sungguh aku meminta mendapatkan kecintaanmu. Wa hubba man yuhibbuka. Mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan mencintai suatu amalan yang bisa mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu. Nah ini, seperti itu. Ya, meminta supaya Allah mencintai dirinya, kemudian bisa mencintai orang yang mencintai Allah, dan bisa mencintai amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendatangkan kecintaan kepada Allah. Apa kunci dari supaya kita itu bisa mendapatkan cinta Allah? Kuncinya apa, Bang Liu? Ketaatan ya. Ini ya betul. Kuncinya adalah kita mencintai Allah. Supaya kita bisa mencintai Allah, kuncinya itu adalah kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kuncinya adalah kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Gitu. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka wajib bagi kita mengikuti Rasulullah SAW. Yang dengan itu menyebabkan Allah akan mencintai diri kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita berusaha mengikuti Rasulullah SAW sebagai bukti kita cinta kepada Allah. Semoga kita juga nanti mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pas dan mungkin cukup sampai sini ya. Pas sekali, alhamdulillah. Cukupkan sampai sini. Nampak ada pertanyaan sebentar sedikit barangkali. Saya beri kesempatan atau menambahkan. Cukup? Tidak ada nggih. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.